Selamat siang para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Nampaknya Sylvester sampai hari ini masih belum ditahan, ya. Siapa yang melindungi Sylvester ini? Ada apa begitu? Padahal sudah jelas, ya, vonisnya sudah jelas, ingkrahnya sudah jelas begitu. Kenapa kok sekarang ini masih belum ditahan? Ada apa begitu kan, ya? Jangan-jangan begitu kan, ya, ada orang yang melindungi ternak mall ini begitu. Kejagung harus mengeksekusi Sylvester begitu kan, ya, harus di situ begitu, karena sudah jelas vonisnya. Dan bahkan sampai 6 tahun loh vonisnya. Apa namanya, yang belum ditangkap begitu. Masa? Ini gimana penegak hukum itu begitu, ya? Dan bahkan banyak para pengamat ya dan pakar hukum ya mengatakan bahwa Sylvester itu sejak dulu sebenarnya sudah ditangkap karena sudah putusnya sudah jelas begitu. Nggak tahu lagi siapa yang melindungi Sylvester ini kok bisa punya kekuatan yang sangat-sangat luar biasa. Coba kalau masyarakat kecil, ya sudah ditangkap lah, sudah diadili begitu kan. Tapi dengan adanya seperti ini kan masyarakat sudah tahu begitu kan ya bagaimana dengan penegakan hukum yang ada. Jangan-jangan sekeliling mereka masih banyak orang-orang Mulyono begitu kan yang punya kekuatan. Ya saya kira Presiden Prabowo ini justru ini blunder kepada Presiden Prabowo. Kenapa? Ya seolah-olah tidak tegas pada penegakan hukum yang ada begitu. Coba kita baca komentar dari netizen ya. Jangan lindungi ternak Mulyono, Kejagung harus segera eksekusi Sylvester ya si Bazar Mulyono. Nah, inilah yang kemudian menjadi spekulasi besar begitu kan ya. Artinya secara tidak langsung ini akan menjadi catatan buruk begitu kan ketika ketidakpercayaan terhadap penegak hukum pada akhirnya. Masyarakat bisa berasumsi seperti itu begitu kan ya. Bagaimana dengan investor tidak ada kabur kalau penegakan hukum dari kejaksaan ya dan Puspenkum ya tidak memberikan contoh hukum yang baik kepada masyarakat dan investor. Sudah jelas ingkrah sampai sekarang tim jemput buronan tidak jemput terpidana. Ya, ini komentar salah satu netizen. Banyak sekali pro dan kontra begitu. Pada akhirnya masyarakat Indonesia sekarang bersuara bukan mengkritik kejaksaan tapi mengkritik kepada Presiden Prabowo. Kenapa? Kok bisa iya begitu kan ya Presiden Prabowo begitu kan kok begitu takut untuk memerintahkan para penegak hukum untuk yang sudah vonis bersalah, vonis ingkrahnya sudah jelas 1,5 tahun begitu kan. Seharusnya kan sudah ditangkap begitu. Kenapa kok sekarang belum ditangkap? Apakah jangan-jangan menantang? Pertanyaan kan seperti itu begitu ya. Apakah geng Mulyono ini akan menantang begitu kan ya? Punya kekuatan yang sangat luar biasa. Jadi saya kira ini banyak persepsi publik yang pada akhirnya akan menunjukkan bahwa ya sikap publik sekarang ini masih kecewa terhadap penegakan hukum yang ada. Nampaknya coba kalau masyarakat kecil mungkin sudah selesai sudah. Sudah selesai begitu ya. Ini banyak sekali komentar-komentar dari netizen ada pro dan kontra begitu kan ya. Siapa yang membackup ini semua? Nah, Mahfud MD begitu kan yang mencurigai ada intervensi politik di balik gagalnya eksekusi Sylvester Matutina ini. Kok bisa-bisanya begitu ya? Kok bisa-bisanya ini gagal? Jangan-jangan ini sudah punya kekuatan yang sangat luar biasa begitu. Ini sebenarnya sampai sekarang yang diincar itu bukan Sylvester ya. Jadi enggak ridho banget ya. Rugi banget kalau mereka ya Pak sama enggak dibui ya. Pak JK aja enggak pusing biar masyarakat tahu yang dibela sama SM ya bukan musuh Pak Jokowi tapi Pak SM. Nah, ini banyak sekali kritikan-kritikan dari netizen, spekulasi-spekulasi yang ada begitu kan ya. Jadi saya pribadi menganggap bahwa apa yang kemudian kita lihat hari ini soal Sylvester ini nampaknya gagal begitu kan ya, ditangkap, gagal di penjara. Walaupun ada emak-emak yang sudah mengkritik, ada emak-emak yang sudah turun ke jalan demo begitu kan, nampaknya tidak didengarkan begitu ya. Saking kuatnya Sylvester ini. Ya, mau bagaimana lagi begitu. Coba kita lihat saja begitu. Jokowi hari ini
Jokowi hari ini walaupun tidak menjadi tidak berkuasa begitu, nampaknya Jokowi masih punya kekuatan ya, masih punya kekuatan yang super luar biasa begitu sehingga Sylvester santai-santai aja begitu. Mungkin bisa mengatakan kalau bisa mengalahkan saya, Anda itu hebat. Nah, kira-kira seperti itulah ya. Jadi jadi agak lucu sebenarnya kepada penegak hukum ini begitu. Kalau ini sudah ingkrah, ini kalau sudah diputuskan begitu, kenapa kok tidak ditangkap? Ini kan menjadi booming begitu kan. Bahkan kritikan-kritikan Prabowo terhadap penegakan hukum Prabowo ini dianggap lemah dan sebagainya. Justru yang dikritik itu adalah presidennya. Jadi agak-agak lucu begitu. Ya, inilah politik yang terjadi. Inilah politik yang terjadi di negara kita begitu. Dan tidak hanya itu, banyak netizen yang mengatakan begini. Bos relawan Jokowi melenggang, ya, melenggang bebas meski sudah divonis, ya. Kosmak mengatakan diskriminalisasi hukum. Ini coba bayangkan, pada sudah jelas-jelas di depan mata begitu kan, ya. Akan akan menciduk Sylvester, ya, akan menangkap Sylvester, tapi sampai hari ini masih belum ada begitu. Apakah suratnya masih belum keluar atau bagaimana begitu? Ini video tanggal 4 ya, bulan 8 2025 sampai hari ini 8 ya. Belum ada tanda-tanda eksekusi napi Sylvester ya, omon-omon ya, omon-omon. Emang susah sih nggak kalau kerjasama dengan pesanan? Ini komentar dari netizen begitu. Nah, pada kenyataannya orang bermuncul spekulasi lagi begitu. Kok bisa-bisanya nggak ditahan? Ada apa di balik ini semua? Kan orang pasti berkomentar seperti itu. Nah, sedangkan Jokowi santai-santai aja. Sylvester nampaknya santai-santai aja dan tertawa begitu, bahkan di depan Kejari begitu kan, oke gas begini begitu. Ya karena mungkin orang kuat yang dihadapi itu begitu kan ya. Jadi karena orang kuat mana bisa begitu untuk melawan orang-orang kuat di situ ya. Jadi saya kira dengan adanya seperti ini, apakah sudah bertemu dengan Pak JK atau tidak begitu, tapi yang jelas ya, yang diklaim Sylvester ini katanya sudah damai ya dan bertemu dengan Pak JK. Ternyata ngibul ya. Justru Pak JK bingung kenapa dia tidak dibui. Itu kan ini sudah banyak yang berkomentar hal ini begitu. Apakah karena bertemu, apa karena mengada-gada atau bagaimana begitu kan. Tapi yang jelas dengan adanya seperti ini, maka bisa kelihatan siapa yang berbohong dan siapa yang tidak begitu kan. Jadi saya kira apa yang kemudian dilakukan oleh keluarga Pak JK ini kan masih belum bersuara begitu kan. Tapi nampaknya apakah benar Pak JK ini sudah memaafkan? Tapi walaupun memaafkan tidak bisa menggugurkan hukum yang sudah berjalan, kata Profesor Mahfud MD. Benar nggak ya? Jadi seharusnya kan sudah ditangkap sejak dulu begitu. Ini langkah yang kemudian dilakukan oleh Pak JK ini benar begitu kan ya. Inilah video orasi Sylvester Matutina 2017 yang memfitnah keluarga Pak JK ya. Sampai saat ini Sylvester belum ditahan. Apakah ada orang yang punya pengaruh kuat di belakang Sylvester sehingga belum juga ditahan? Betul. Pasti ada dong begitu kan ya. Pasti ada di situ begitu. Padahal Sylvester sudah jelas-jelas di depan mata memberikan narasi-narasi yang tidak baik begitu kan ya. Isu-isu sara yang dibangun oleh mereka ternyata dari pendukung-pendukung termol itu begitu kan ya. Jadi saya kira ini kalau tidak ditahan sampai kapanpun begitu, maka penegakan hukum di Indonesia ini belum dipercaya. Belum dipercaya dong begitu kan ya. Kenapa? Ya kok bebas-bebas aja begitu. Padahal sudah ingkrah, sudah vonis begitu kan. Tapi orangnya masih berkeliaran di televisi, masih berkeliaran sana sini begitu kan ya. Bahkan masih berkeliaran untuk memenjarakan Roy Suryo dan kawan-kawannya. Ini gimana begitu ya? Jadi sekarang para penegak hukum begitu kan ya. Ayolah kita introspeksi diri begitu kan. Anda digaji oleh rakyat. Kalau itu pada hakikatnya siapapun yang salah, itu harus benar-benar ditindak begitu, ya. Jadi sekarang ini sudah menjadi budaya begitu. Apakah karena orang-orang kuat, apakah karena punya jaringan yang kuat sehingga tidak bisa dijadikan tersangka begitu. Ini kan pada akhirnya ngeri-ngeri sedap, ya ini. Ternak Mulyono emang lumayan kebal hukum, ya, ditambah presidennya kurang tegas. Nah, ini sudah muncul narasi-narasi itu begitu kan, ya. Apakah nanti akan minta amnesti? Kita tunggu saja ya.
Negara Kesatuan Republik Indonesia begitu yang sudah hampir 80 tahun, sudah merdeka begitu. Tapi penegakan hukum itu aja. Ya, penegakan hukum itu aja begitu ya. Orang yang melakukan itu aja. Orang yang melakukan kalau punya jaringan orang kuat atau orang-orang pusat, gampang melakukan apa aja. Bisa direkayasa begitu kan. Jadi kalau Prabowo tidak menyelesaikan ini semua, artinya yang menjadi korban di situ adalah masyarakat begitu. Kenapa? Ya dikit-dikit ya dilaporkan masyarakat kalau tidak punya uang begitu kan pasti kena ya. Sekelas Tom Lembong saja sudah seperti itu begitu. Apalagi rakyat kecil. Jadi saya kira bahwa apa yang kemudian kita lihat hari ini ya dengan adanya pernyataan-pernyataan dari beberapa pihak seharusnya ini Sylvester ini ditangkap begitu kan. Apalagi begitu kan ya. Apalagi sekarang ini begitu kan soal proses hukum Sylvester ini ya juga mengklaim jika sudah menjalaninya dengan baik. Ya kapan? Tidak pernah ditangkap, gak pernah dipenjara begitu kok sudah menjalani dengan baik. Masa iya ada orang yang dipenjara berkeliaran? Tidak mungkin dong begitu kan ya. Ada orang yang jadi tersangka masih berkeliaran. Apakah dianggap sebagai menjalaninya? Ini kan pada akhirnya kan orang-orang di luar sana kan bertanya-tanya begitu kan. Padahal ya belakangan ini terungkap bahwa dirinya belum menjalani masa hukuman sejak divonis bersalah. Jadi kalau belum bersalah ya jangan ngaku-ngaku dong begitu kan ya. Dan bahkan ya Pak JK membantah ya, alih-alih membenarkan klaim Sylvester, Pak JK justru bingung mengapa Sylvester tak kunjung dieksekusi ya dari Kejaksaan Negeri Selatan ya. Pernyataan itu disampaikan rekan Yusuf Kala yakni Hamid Awaludin usai pernyataan Sylvester Matutina yang mengaku sudah meminta maaf kepada Pak JK. Hamid mengatakan bahwa dia mendapatkan informasi dari Pak JK bahwa pihak Sylvester Matutina tidak pernah bertemu dengan Pak JK untuk minta maaf. Nah, ini siapa yang benar dan siapa yang bohong ya? Adapun kata Hamid, Sylvester hanya menyampaikan permintaan maaf saat menjalankan persidangan kasus pencemaran nama baik terhadap Pak JK. Kemudian, kuasa hukum Pak JK menyampaikan hal tersebut kepada kliennya. Jadi hanya sepintas ya ketika di persidangan, Pak, saya mohon maaf. Tapi belum bertemu dengan Pak JK ya. Jadi saya rasa inilah yang kemudian banyak muncul narasi-narasi dan perkembangan politik hari ini dan seolah-olah sudah clear semua begitu. Padahal hukum itu masih proses begitu kan ya, masih dijalankan. Jadi saya kira Pak JK itu belum bertemu dengan Sylvester dan belum minta maaf secara langsung kepada Pak JK. Akhirnya ya proses hukum itu mandek begitu kan ya. Akhirnya proses mandek nggak tahu siapa yang kuat dan siapa yang ini, tapi pada kenyataannya sampai 6 tahun loh begitu ya. Sampai 6 tahun. Dan inilah yang kemudian kritikan-kritikan dari Mahfud MD begitu sebagai hukum tata negara yang juga mantan Menko Polhukam Mahfud MD turut ya menyoroti profesionalisme lembaga penegakan hukum, dalam hal ini adalah kejaksaan terkasus ya Sylvester Matutina ini. Mahfud MD juga menyebutkan tidak dieksekusinya Sylvester yang telah divonis penjara sejak 2019, maka ini akan membuat orang heran ya. Dia pun mempertanyakan profesionalisme dari aparat kejaksaan. Siapa yang salah begitu kan ya? Ini kan pada heran semua. Mahfud MD juga menanggapi begitu pernyataan-pernyataan dari Sylvester ini yang menyebutkan bahwa dirinya sudah berdamai dengan Pak JK. Meskipun kemudian pernyataan ini adalah dibantah oleh Pak JK begitu kan ya, bahwa tetap proses hukum ini tetap berjalan begitu. Nah, ini yang kita lihat begitu. Makanya Roy Suryo dan advokasinya begitu kan, anti kriminalisasinya, akademisi dan aktivis mendesak agar Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan itu segera mengeksekusi ya Ketua Umum Solidaritas Indonesia, Solidaritas Merah Putih ya atau Solmed ya, Sylvester Matutina untuk ditindak tegas ya, atau bisa saja dihukum ya, diseret kepada pengadilan. Nah, apakah ini yang Sylvester yang bohong atau siapa yang bohong begitu kan ya? Apakah benar sudah Pak JK memaafkan dan bertemu dengan Pak JK? Nah, ini kan masih muncul spekulasi-spekulasi yang ada. Pada akhirnya siapa yang salah? Jadi saya rasa dengan adanya seperti ini maka
penegakan hukum itu harus benar-benar ditindak. Nampaknya agak mulai takut begitu. Oke, begitu mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus di channel Hodari Podcast Rakyat ini. Jangan lupa di subscribe.